They're serious. Shut the. You're on deck. Halo Sobat Kasur, kembali lagi bersama saya Dom Saji di channel Gaskira Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film World of Man. Film yang dirilis pada bulan Mei 2021 lalu dan disutradarai oleh Guy Ritchie dan ditokoh utamai oleh mamang saya yaitu Jason Statham, mampu membawakan film ini dengan baik dan sangat well. Sehingga film yang disuguhkan terasa sangat pas. Dan oke, tak perlu lama-lama lagi, mari kita putar intronya. Di awal film, kita diperlihatkan dua pegawai sedang melakukan pekerjaannya, yaitu mengantarkan uang. Namun baru beberapa saat keluar dari depot, tiba-tiba truk pengantar uang itu dirampok. Dan film pun dimulai. Kita diperlihatkan sosok pria yang mendatangi sebuah perusahaan pengantar uang, yang bernama Vertigo. Maksud kedatangan pria tersebut hendak bergabung dalam Vertigo. Ia pun langsung diinterview dan dijelaskan tentang aturan dan tanggung jawab pekerjaan ini yang sangat berat. Tak lupa ia diberitahu tentang kejadian beberapa waktu lalu yang menimpa karyawan perusahaan itu. Namun pria itu tetap sanggup untuk bekerja di perusahaan itu, dan dia langsung dites untuk menentukan dirinya lolos atau tidak. Saat tengah menunggu gilirannya untuk dites, ia dihampiri oleh senior yang ada di perusahaan itu. Dan senior itu memperkenalkan namanya yaitu Bullet. Dan sosok pria tadi juga memperkenalkan namanya yaitu Patrick Hills. Namun Bullet memilih untuk memanggilnya Hedge. Bullet menyampaikan bahwa standar agar lolos perusahaan bisa mencapai rata-rata minimal 70%. Dan mereka mulai melakukan tes lolos perusahaan. Beberapa tes sudah Hedge jalani, namun nilai Hedge tepat pada syarat lolos yaitu 70%. Setelah Hedge sudah resmi jadi pegawai Vertigo. Hari pertama Hedge, ia bertugas mengantar uang ke bank yang ada di kota itu. Hari pertama Hedge bekerja, semua berjalan dengan lancar. Selesai pekerjaan hari itu, Bullet mengajak Hedge untuk bermain biliar dan minum bir. Saat di tempat biliar itu, Hedge diganggu oleh seseorang yang dulunya mantan pekerja perusahaan itu. Namun karena Hedge orangnya cerdik, dia mengusir orang itu tanpa ada baku hantam sekalipun. Keesokan harinya, Hedge kembali bertugas dengan regu yang sama yaitu Dave, Bullet, dan Hedge. Namun saat tengah menunggu Bullet, tiba-tiba mereka dapat pesan suara dari perampok yang menyandera Bullet. Namun di sini Dave sangat ketakutan. Hedge meyakinkan Dave agar tetap tenang. Akhirnya mereka menuruti perintah perampok itu. Saat sudah sampai di tempat yang ditentukan, perampok mengancam dan menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Akhirnya Hedge mengikuti instruksi dari perampok itu. Saat melemparkan tas ke mobil perampok, Hedge sengaja menjatuhkannya. Saat perampok mengambil tas itu, tiba-tiba Hedge berhasil melumpuhkan semua anak buah perampok itu dan mengejar pemimpin perampok yang lari dan menembaknya. Saat Hedge bertanya siapa yang memerintah mereka, pemimpin perampok itu tidak mau memberitahu dan Hedge langsung membunuhnya. Saat di kantor, Hedge diinterogasi oleh agen polisi yang menanyakan bagaimana Hedge dapat melumpuhkan 6 orang sekaligus tanpa ada luka sedikit pun. Namun Hedge menjawab bahwa membunuh atau dibunuh dapat menjadi fokus pikiran. Dan agen polisi menanyakan kepada Hedge apakah mereka mirip dengan perampokan sebelumnya yang menyebabkan 2 pekerja Vertigo dan 1 warga sipil, serta melihatkan video ke Hedge. Namun Hedge hanya memperhatikan dan menjawab bukan mereka. Saat selesai, Hedge dihampiri Terry selaku pengelola Vertigo dan Terry menyuruh Hedge untuk istirahat, namun Hedge menolak. Dan waktu itu juga Hedge dihampiri pemilik Vertigo dan ia mengucapkan terima kasih pada Hedge. Pemilik Vertigo mengatakan pada Terry biarkan Hedge terus bekerja di lapangan karena itu akan meningkatkan mobilitas dari Vertigo. Agen polisi tadi melaporkan pada atasannya dan atasannya hanya mengatakan
biarlah pelukis melukis. Dan di sini kita mulai dibuat penasaran siapa sebenarnya sosok H ini. Malamnya, H didatangi seseorang dan langsung memberikan berkas semua personil Vertigo dan laporan otopsi. Karena kejadian kemarin, kini H dihormati oleh semua rekan kerjanya. Film memperlihatkan 3 bulan kemudian. Saat bertugas, H dan Bullet kembali dirampok. Saat perampok menyergap truk mereka dan menyuruh mereka keluar. Namun, hal yang aneh terjadi. Saat H keluar dari truk, seketika semua perampok melarikan diri ketakutan. Dan semua rekan tim dan bos H semakin heran siapakah sebenarnya H ini. Saat ingin pulang, Dana langsung mengajak H minum bir. Sehabis bermain, H menyuruh Dana memakai pakaiannya dan menyuruh menyusulnya ke ruang tamu. Saat di ruang tamu, H langsung menginterogasi Dana tentang uang yang ditemukan H. Dan H menyuruh Dana untuk menjelaskan, namun Dana tidak ada kaitannya dengan perampokan sebelumnya. Kita diperlihatkan 5 bulan sebelumnya, di mana H bersama anaknya ingin liburan atau menghabiskan waktu bersama. Namun sebelum berangkat, H ditelepon tangan kanannya yang mengabarkan ada masalah pekerjaan. Semua anak buahnya tidak bisa memantau truk dan meminta tolong kepada H. Awalnya H menjawab tidak bisa. Namun tangan kanan dari H memohon karena tanggal misi mereka sudah ditentukan. Dengan terpaksa H mengiyakan permintaan itu. H mengajak anaknya untuk membeli makanan. Di sini H memarkirkan mobilnya di depan Vertigo. Dan ia berjalan ke penjual makanan. Selagi memantau jalur keluar truk Vertigo. Baru beberapa saat truk keluar, tiba-tiba dihadang sebuah truk molen dan langsung dikepung oleh perampok. Anak dari H sedang asik bermain HP dan tak sengaja melihat perampok. Namun ia malah dihampiri oleh salah satu perampok yang menyuruhnya keluar. Dan anak H ditembak oleh perampok. H yang mengetahui kejadian itu, ia berlari ke arah anaknya hendak menolongnya. Namun ia malah ditembaki oleh perampok itu. Oke, dan di sini kita mulai tahu alasan H masuk ke Vertigo. Lanjut 3 bulan kemudian, pasca kejadian itu, H berhasil terselamatkan, namun anaknya meninggal. Istri H menyalahkan semua hal ini karena H dan meninggalkannya. Dan H mulai mencari pelaku anaknya lewat daftar kemungkinan orang yang bersangkutan, mengajar dan membunuh orang-orang, namun tidak kunjung menemukan informasi yang tepat. Hingga ia dapat satu nama, Kasih Bersaudara. Mereka langsung bergegas menghampiri Kasih Bersaudara, namun juga bukan mereka orangnya. Dan H langsung membunuh Kasih Bersaudara beserta anak buahnya. Dan Mike, tangan kanan dari H, mencoba berbicara dengan H. Mike mengatakan, kita tidak bisa melakukan terus-terusan seperti ini. Dan H mengatakan, aku tak seharusnya melibatkanmu, Mike. Dan H ingin mencari informasi sendiri melewati orang dalam yang ada di Vertigo. Dan sebelum masuk Vertigo, H diberi identitas palsu melalui perantara temannya. Dan lanjutan pada awal film tadi, ia melamar ke Vertigo. Dan kita diperlihatkan para perampok yang membunuh Doggy, anak dari H. Yang ternyata mereka semua adalah mantan militer. Awal perampokan, mereka merampok rumah orang kaya. Namun mereka belum puas atas apa yang mereka dapatkan. Dan mereka merencanakan misi kedua mereka, yaitu merampok Vertigo. Dan perampokan kedua ini, salah satu dari mereka membunuh 2 pegawai Vertigo dan anak H dan juga menembak H. Scene berpindah ke 5 bulan kemudian, tim perampok merencanakan perampokan mereka berikutnya, yang dimana mereka akan merampok depot pada Black Friday. Perkirakan akan ada uang 150 juta dolar di depot. Berpindah ke Vertigo yang mempersiapkan depotnya untuk menampung uang pada Black Friday besok. Esoknya seluruh tim Vertigo masing-masing mengambil uang dan membawanya ke depot. Dan tim perampok juga bersiap-siap untuk merampok Vertigo. Namun saat di tengah perjalanan, Bullet mengatakan kepada H, ia mempunyai teman dan ia membantunya dalam perampokan kemarin. Dan hari ini ia membantu untuk perampokan Black Friday di depot. Dan Bullet mengatakan mereka akan membunuh H jika tidak patuh dalam permainan ini. H pun mengikuti permainan ini. Perampokan dimulai, mereka menahan semua pegawai dan mencoba masuk ke pertahanan. Namun mereka terjadi baku tembak dengan tim pertahanan depot itu. Dan semua tim pertahanan mati, namun tim perampok juga terkena tembakan. Berpindah ke H yang mengambil kesempatan itu, ia membunuh salah satu perampok. H mengambil helm anti peluru dari salah satu perampok dan membunuh mereka satu persatu. Dan H sengaja meninggalkan ponca kertas yang berisi uang. Dana dan salah satu rekannya juga memberikan perlawanan ke perampok. Namun Bullet menghampiri mereka dan meminta senjata.
dan langsung menembak mereka berdua. Hedge masih baku tembak dengan perampok dan berhasil mengenai salah satu perampok itu. Namun tiba-tiba Bullet langsung menembak Hedge hingga ia tumbang. Bullet dengan tim perampok yang tersisa langsung meninggalkan depot itu. Hedge kembali melihat pembunuh anaknya yang meninggalkan depot itu dan melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Bullet dan Jan, si pembunuh anak Hedge, memindahkan uang ke troli yang sudah disiapkan. Dan pemimpin mereka mengalami luka tembak di leher, namun Jan malah membunuh pemimpinnya. Kini tersisa Bullet dan Jan yang membawa uang menggunakan ATV ke mobil yang sudah disiapkan. Namun di sini Jan juga membunuh Bullet dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sin berpindah ke Jan yang tengah menikmati uangnya, namun ia mendengar bunyi ponsel di salah satu tas uang itu dan mengeceknya. Secara tiba-tiba Hedge sudah berada di tempat itu. Jan mengatakan kepada Hedge ingin bagian berapa, namun Hedge langsung melemparkan kertas dan menyuruhnya membaca. Hedge menginginkan hati, paru, limpa, dan jantung. Liver. Spine. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Sekian, salam dari saya, Adam Saji.